Kisah hidup Gajah Mada. Tokoh kerajaan Majapahit. Sejarah kisah hidup Gajah Mada sebagai seorang sosok yang berpengaruh dimulai kira-kira tahun 1313. Dan berdasarkan manuskrip, puisi, dan mitologi dari tanah Jawa, Gajah Mada merupakan seorang panglima perang yang sangat berpengaruh di kerajaan Majapahit pada zaman itu. Kejadian yang menjadikannya patih adalah ketika Srijaya Nagara memerintah, dilanjutkan pada masa Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Gajah Mada menanjaki tangga jabatannya lagi dan diangkat menjadi Mahapati. Kedudukan tertinggi yang pernah ia pegang adalah Amangkubumi yang setara dengan Perdana Menteri. Di mana pada saat ia menjadi Amangkubumi inilah Majapahit ia hantarkan kepada puncak Gunung Emas Kejayaan. Hampir tidak ada yang diketahui tentang sejarah kisah hidup Gajah Mada kecil. Selain beberapa tulisan yang menceritakan bahwa ia merupakan anak dari kalangan rakyat jelata, namun ada beberapa catatan mengenai awal karirnya sebagai bergelen kepala Bayangkara yang merupakan tentara elit bertugas untuk menjaga raja-raja serta keluarga dari para raja Majapahit. Suatu ketika, Rakrian Kuti yang merupakan salah satu elit Majapahit merencanakan sebuah pemberontakan terhadap Raja Majapahit di tahun 1321, Jayanegara. Hal ini menyebabkan Gajah Mada dan Mahapati masa itu yang bernama Aryatada membantu sang raja bersama keluarganya untuk kabur menuju ibu kota Trowulan. Beberapa saat setelah kejadian itu, Gajah Mada kembali ke kerajaan dan membantu mengakhiri pemberontakan oleh Rakuti sehingga ia mendapatkan gelar patih. Ada beberapa sumber yang menceritakan masa akhir pemerintahan Jayanegara sebelum akhirnya digantikan oleh Tribuana. Satu versi mengatakan bahwa Jayanegara dibunuh oleh Rakrian Tanca yang pada masa itu menjabat menjadi tabib kerajaan yang merupakan antek dari Rakrian Kuti. Versi lainnya yang tertulis dalam Negara Kertagama dan dipastikan kebenarannya lewat beberapa prasasti yang ada pada abad ke-13 dan awal abad ke-14. Menyatakan yang membunuh Jayanegara adalah Gajah Mada dan hal itu terjadi pada tahun 1328. Dalam tulisan di Prasasti dan Negara Kertagama, diceritakan bahwa Jayanegara amat berlebihan dalam hal proteksi terhadap dua adiknya yang lahir dari Ratu termuda Kertarajasa, yaitu Dyah Dewi Gayatri. Komplain yang datang dari kedua putri muda ini menuntun kepada intervensi Gajah Mada di mana ia mengambil solusi yang drastis, yaitu memerintahkan seorang ahli bedah untuk membunuh sang raja sambil berpura-pura sedang melakukan operasi penting. Sejarah kisah hidup Gajah Mada sebagai Mahapati dimulai pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, tepatnya tahun 1329. Aryatada yang masih duduk di posisi Mahapati menyatakan bahwa ia ingin mengundurkan diri dan menunjuk Gajah Mada sebagai penerusnya. Hal ini tidak langsung disetujui oleh Gajah Mada sendiri, karena ia berpikir bahwa jasanya kepada Majapahit belum cukup dan demi hal itu ia berjanji untuk menghentikan terlebih dahulu pemberontakan yang sedang terjadi yang didalangi oleh Keta dan Sadaeng. Benar saja, tak butuh waktu lama, Keta dan Sadaeng langsung tunduk, membuat Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Mahapati secara resmi oleh Tribuana pada tahun 1334. Mungkin salah satu hal yang paling bisa diingat tentang Gajah Mada dan Majapahit adalah sumpah yang disuarakan olehnya, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah ini disuarakan oleh Gajah Mada pada saat ia diangkat menjadi Amangkubumi di tahun 1336. Isi dari sumpah tersebut adalah bagaimana Gajah Mada tidak akan mengecap rempah sebelum Nusantara berhasil ditundukkan. Sumpah ini memiliki banyak makna.
Dan arti sesungguhnya hanya Gajah Mada yang tahu. Beberapa orang menganggap bahwa Gajah Mada tidak akan memperbolehkan makanannya diberikan rempah apapun. Pala apa sama dengan rempah apapun. Beberapa orang lain juga menganggap sumpah ini berarti Gajah Mada tidak akan mencicipi kenikmatan dunia berbentuk apapun sebelum ia berhasil menaklukkan seluruh daerah di kepulauan yang kelak menjadi Indonesia tersebut. Perjalanan hidup Gajah Mada mencapai puncaknya ketika ia berhasil memenuhi sumpah palapa yang bahkan diragukan oleh teman-teman dekat dari Gajah Mada sendiri. Meski begitu, ia berhasil menepis ketidakpercayaan orang-orang yang menganggapnya terlalu ambisius dengan pertama menaklukkan Bedahlu di Bali dan Lombok pada tahun 1343. Setelah mengurus kedua area baru itu, ia mengirim pasukan laut ke arah barat untuk menyerang sisa-sisa kerajaan maritim Sriwijaya yang ada di Palembang. Ia juga menempatkan Aditya Warman yang saat itu merupakan pangeran dari Majapahit untuk menjadi pemimpin daerah jajahan di Minangkabau, Sumatera Barat. Penundukan yang ia lakukan berlanjut hingga Kesultanan pertama di Asia Tenggara, yaitu Samudra Pasai. Gajah Mada juga berhasil menundukkan Bintan, Tumasik, Singapura, Melayu, dan Kalimantan. Ketika Tribhuwana mengundurkan diri sebagai ratu, anaknya yang bernama Hayamuruk naik tahta menjadi raja, dan Gajah Mada tetap ditunjuk sebagai Amangkubumi di bawah pemerintahan raja yang baru. Gajah Mada berhasil menundukkan Logajah, Seram, Gurun, Sasak, Buton, Hutan Kadalik, Banggai, Kunir, Salayar, Galian, Solor, Bima, Banda, Sumba, Dompo, Ambon, dan Timur. Dengan gini, ia juga berhasil mencapai janjinya dan membentuk perwarupa daerah Indonesia modern ditambah dengan Temasek, sekarang Singapura, Malaysia, Brunei, Timor Timur, dan Filipina bagian selatan. Sejarah kisah hidup Gajah Mada menginspirasi banyak hal kepada nasionalisme bangsa Indonesia. Soekarno juga sering mengutip kata-kata Gajah Mada yang ia nilai adalah sebuah inspirasi dan bukti sejarah kejayaan Indonesia. Nama Mahapati yang satu ini juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa daerah di Indonesia dan sebagai nama salah satu universitas di Yogyakarta. Terima kasih subscribe Barini Tips. Antek dari Rakrian Kuti. Versi lainnya yang tertulis dalam Negara Kertagama dan dipastikan kebenarannya lewat beberapa prasasti yang ada pada abad ke-13 dan awal abad ke-14. Menyatakan yang membunuh Jaya Negara adalah Gajah Mada dan hal itu terjadi pada tahun 1328. Dalam tulisan di Prasasti dan Negara Kertagama, diceritakan bahwa Jaya Negara amat berlebihan dalam hal proteksi terhadap dua adiknya yang lahir dari Ratu termuda Kertarajasa, yaitu Dyah Dewi Gayatri. Komplain yang datang dari kedua putri muda ini menuntun kepada intervensi Gajah Mada di mana ia mengambil solusi yang drastis, yaitu memerintahkan seorang ahli bedah untuk membunuh sang raja sambil berpura-pura sedang melakukan operasi penting. Sejarah kisah hidup Gajah Mada sebagai Mahapati dimulai pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, tepatnya tahun 1329. Hidup Gajah Mada, tokoh kerajaan Majapahit. Sejarah kisah hidup Gajah Mada sebagai seorang sosok yang berpengaruh dimulai kira-kira tahun 1313. Dan berdasarkan manuskrip, puisi, dan mitologi dari tanah Jawa, Gajah Mada merupakan seorang panglima perang yang sangat berpengaruh di kerajaan Majapahit pada zaman itu. Kejadian yang menjadikannya patih adalah ketika Srijaya Nagara memerintah, dilanjutkan pada masa Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Gajah Mada menanjaki tangga jabatannya lagi dan diangkat menjadi Mahapati. Kedudukan tertinggi yang pernah ia pegang adalah Amangkubumi yang setara dengan Perdana Menteri.
Di mana pada saat ia menjadi Amangkubumi inilah Majapahit ia hantarkan kepada puncak Gunung Emas Kejayaan. Hampir tidak ada yang diketahui tentang sejarah kisah hidup Gajah Mada kecil. Selain beberapa tulisan yang menceritakan bahwa ia merupakan anak dari kalangan rakyat jelata, namun ada beberapa catatan mengenai awal karirnya sebagai bergelen kepala Bayangkara yang merupakan tentara elit bertugas untuk menjaga raja-raja serta keluarga dari para raja Majapahit. Suatu ketika, Rakrian Kuti yang merupakan salah satu elit Majapahit merencanakan sebuah pemberontakan terhadap Raja Majapahit di tahun 1321 Jayanegara. Hal ini menyebabkan Gajah Mada dan Mahapatih masa itu yang bernama Aryatada membantu sang raja bersama keluarganya untuk kabur menuju ibu kota Trowulan. Beberapa saat setelah kejadian itu, Gajah Mada kembali ke kerajaan dan membantu mengakhiri pemberontakan oleh Rakuti sehingga ia mendapatkan gelar patih. Ada beberapa sumber yang menceritakan masa akhir pemerintahan Jayanegara sebelum akhirnya digantikan oleh Tribhuwana. Satu versi mengatakan bahwa Jayanegara dibunuh oleh Rakrian Tanca yang pada masa itu menjabat menjadi tabib kerajaan yang merupakan antara berhasil ditundukkan. Sumpah ini memiliki banyak makna dan arti sesungguhnya hanya Gajah Mada yang tahu. Beberapa orang menganggap bahwa Gajah Mada tidak akan memperbolehkan makanannya diberikan rempah apapun. Pala apa sama dengan rempah apapun. Beberapa orang lain juga menganggap sumpah ini berarti Gajah Mada tidak akan mencicipi kenikmatan dunia berbentuk apapun sebelum ia berhasil menaklukkan seluruh daerah di kepulauan yang kelak menjadi Indonesia tersebut. Perjalanan hidup Gajah Mada mencapai puncaknya ketika ia berhasil memenuhi sumpah palapa yang bahkan diragukan oleh teman-teman dekat dari Gajah Mada sendiri. Meski begitu, ia berhasil menepis ketidakpercayaan orang-orang yang menganggapnya terlalu ambisius dengan pertama menaklukkan Bedahlu di Bali dan Lombok pada tahun 1343. Setelah mengurus kedua area baru itu, ia mengirim pasukan laut ke arah barat untuk Aryatada yang masih duduk di posisi Mahapati menyatakan bahwa ia ingin mengundurkan diri dan menunjuk Gajah Mada sebagai penerusnya. Hal ini tidak langsung disetujui oleh Gajah Mada sendiri, karena ia berpikir bahwa jasanya kepada Majapahit belum cukup dan demi hal itu ia berjanji untuk menghentikan terlebih dahulu pemberontakan yang sedang terjadi yang didalangi oleh Keta dan Sadaeng. Benar saja, tak butuh waktu lama, Keta dan Sadaeng langsung tunduk, membuat Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Mahapatih secara resmi oleh Tribhuwana pada tahun 1334. Mungkin salah satu hal yang paling bisa diingat tentang Gajah Mada dan Majapahit adalah sumpah yang disuarakan olehnya yaitu Sumpah Palapa. Sumpah ini disuarakan oleh Gajah Mada pada saat ia diangkat menjadi Amangkubumi di tahun 1336. Isi dari sumpah tersebut adalah bagaimana Gajah Mada tidak akan mengecap rempah sebelum Nusantara